Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti Nureska. Saya adalah perwakilan dari kelompok 2 bersama rekan saya Deva Mesanda Saputri yang akan menjelaskan materi mengenai studi Islam melalui Al-Quran dalam mata kuliah metodologi studi Islam. Nah, kali ini saya Deti Nureska akan menjelaskan beberapa macam dari pembahasan kita. Nah, sebelumnya materi-materi ini kami bagi menjadi beberapa macam. Yang pertama kami bagi ke dalam kelompok-kelompok pengertian agama, kemudian Islam sebagai agama, selanjutnya pengertian studi Islam. Kemudian kami membagi lagi yaitu tentang Al-Quran, di mana akan dijelaskan oleh Deva Mesanda Saputri. Hal ini terdiri dari Al-Quran secara bahasa, Al-Quran secara terminologi, dan kedudukan Al-Quran. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian agama Islam. Nah, pengertian agama secara umum dapat dilihat dari sudut kebahasaan atau etimologi, dari sudut istilah atau terminologi. Nah, mengartikan agama dari sudut kebahasaan akan terasa lebih mudah daripada mengartikan agama dari sudut istilah. Karena pengertian agama dari sudut istilah ini sudah mengandung muatan subjektivitas dari orang yang mengartikannya. Atas dasar ini, maka tidak mengherankan jika muncul beberapa ahli yang tidak tertarik mendefinisikan agama. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia sendiri menyatakan bahwa agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut nama lain dengan ajaran dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Jadi istilah agama ini banyak sekali definisi-definisi, mulai dari beberapa ahli, kemudian KBBI, dan secara harfiah atau secara etimologi dan terminologi itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu Islam sebagai agama. Nah, Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui perantara Nabi Muhammad SAW sebagai rasul. Allah dalam menyampaikan wahyunya disampaikan melalui perantara yaitu malaikat Jibril. Dengan demikian, maka agama Islam adalah agama Allah yang disampaikan untuk manusia melalui Muhammad SAW sebagai rasul yang mendapatkan wahyu dengan perantara malaikat Jibril. Nah, agama Islam sendiri adalah agama yang berasal dari Allah, Tuhan pencipta alam semesta, dan Allah mempunyai sifat suci dan absolut, di mana kebenaran dan perintahnya tidak dapat ditolak oleh manusia. Norma-norma akhlak yang diajarkan Islam mempunyai pengaruh besar dalam membina manusia untuk berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Jadi Islam ini sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nah, kemudian kita akan masuk kepada pengertian studi Islam. Secara bahasa sendiri, atau secara terminologi, studi Islam atau kajian Islam dalam makna etimologi atau bahasa adalah merupakan terjemahan dari istilah dirasa Islamiyah dalam bahasa Arab yang dalam studi keislaman di Eropa disebut Islamic Studies. Dengan demikian, studi Islam atau kajian Islam secara harfiah atau bahasa dapat dinyatakan sebagai kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama keislaman, atau bisa dinyatakan sebagai usaha mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Kemudian secara istilah sendiri ditemukan adanya sejumlah pengertian yang disampaikan oleh para ahli studi Islam atau kajian Islam. Nah, dari tim penulis IAIN Sunan Ampel menyatakan bahwa studi Islam adalah kajian sistematis dan terpadu untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis secara mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam, baik yang menyangkut sumber-sumber ajaran Islam, pokok-pokok Islam, sejarah Islam, maupun realitas pelaksanaan dalam kehidupan. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa studi Islam ini adalah hal-hal yang menyangkut pembelajaran baik secara etimologis maupun secara terminologis. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Deva Mesanda Putri. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Mesanda Saputri, NIM 120 140 30. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Deti Nureska
Di sini saya akan menjelaskan pengertian Al-Quran menurut bahasa dan istilah, serta kedudukan Al-Quran. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian Al-Quran secara bahasa. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran menggunakan bahasa Arab dan merupakan mukjizat bagi Rasul. Sebagian besar ayat-ayat Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan kota Madinah. Isi yang terkandung di dalam Al-Quran terdapat 6.236 ayat, 114 surat, dan 30 juz. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian Al-Quran secara istilah. Menurut istilah, Al-Quran diartikan sebagai kitab suci bagi umat Islam yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai mukjizatnya. Al-Quran berisi firman-firman Allah dalam bahasa Arab dan bernilai ibadah bagi seseorang yang membacanya. Kemudian selanjutnya dan terakhir yaitu kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.